Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kebijakan mendapatkan masukan dari masyarakat serta menghitung ulang keuangan negara. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak bersama dalam kado akhir tahun vaksin gratis untuk keluarga plus 62 alias Indonesia. Nah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu 16 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan, kita lihat di sini pernyataannya adalah setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, vaksin gratis untuk masyarakat Indonesia. Nah, Jokowi pun menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun 2021. Dan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden pun meminta ya agar anggaran untuk penyediaan dan distribusi vaksin ini dapat diprioritaskan dengan meralokasi anggaran-anggaran lainnya. Nah, dengan kebijakan ini, Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Indonesia untuk tidak mendapatkan vaksin. Selain itu, Presiden sendiri menyatakan bahwa dirinya lah yang akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan vaksin di tanah air sebagai bukti bahwa vaksin COVID-19 aman untuk digunakan. Nah, lantas pertanyaannya adalah siapa saja nih masyarakat Indonesia yang akan mendapatkan vaksin dan siapa sajakah yang menjadi prioritas. Nah, kita akan lihat di sini, jadi untuk menciptakan kekebalan kolektif atau herd immunity, maka setidaknya adalah 60 hingga 70% penduduk dari suatu negara ini harus mendapatkan vaksinasi. Dan jika penduduk Indonesia ini berjumlah 273 juta orang ataupun juta penduduk, maka 60% ataupun juga minimal yang harus divaksinasi ini adalah 164 juta penduduk Indonesia. Nah, kemudian data dari Kemenkes ini menyebutkan bahwa memang ada 6 kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran prioritas untuk vaksinasi. Yang pertama, ini adalah tentu kelompok garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19 ini, yaitu adalah para tenaga medis. Kemudian berikutnya ada dari TNI, Polri, dan juga aparat hukum. Kemudian tokoh agama atau masyarakat ataupun juga perangkat daerah. Kemudian ada juga guru dan tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS, penerima bantuan iuran, dan masyarakat serta pelaku ekonomi lainnya. Dan sementara sejauh ini pemerintah telah memutuskan ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan. Di antaranya adalah vaksin asal China yaitu Sinovac yang 1,2 juta dosisnya telah tiba di Indonesia, di mana sebetulnya pemerintah ini telah mengamankan komitmen sebanyak 3 juta dosis vaksin yang 1,8 jutanya akan tiba di Indonesia pada Januari mendatang. Nah, kemudian selain dalam bentuk jadi, Sinovac ini juga akan mengirimkan bahan baku vaksin yang akan diproses oleh perusahaan farmasi dalam negeri yaitu Bio Farma. Nah, sejauh ini Bio Farma telah mengamankan 140 juta bahan baku vaksin di mana ditargetkan dosis vaksin ini jadi mencapai 122 juta dosis hingga akhir tahun 2021 mendatang. Selain itu ada juga vaksin sama-sama berasal dari China yaitu adalah Sinopharm dengan tingkat kemanjurannya adalah 86%. Dan berikutnya ada juga vaksin AstraZeneca dari Inggris yang tingkat kemanjurannya ini sekitar 70%. Kemudian ada juga dari Amerika Serikat ada vaksin Moderna dan juga vaksin Pfizer BioNTech yang efektivitasnya ini disebutkan di atas 90%. Nah, kemudian secara proyeksi vaksin-vaksin ini memiliki perkiraan harga yang beragam ya. Jadi sebagai contoh, Sinovac ini diperkirakan akan dibanderol dengan harga Rp350.000. Ini kalau misalnya kita rupiahkan ya. Kemudian untuk AstraZeneca ini di kisaran 50 ribuan per dosis. Kemudian Moderna ini sekitar Rp500.000. Tadi AstraZeneca Rp50.000.
Sementara untuk Pfizer dan BioNTech ini diperkirakan kalau dirupiahkan ini sekitar Rp280.000 per dosisnya. Nah, sementara yang paling mahal ini adalah Sinopharm yang berada di kisaran 2,1 juta rupiah untuk 2 kali suntik. Nah, kemudian vaksin ini rencananya akan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat. Jadi rencananya vaksin ini akan diberikan sebanyak 2 kali suntik dengan jeda waktu 14 hari. Nah, jika tadi adalah disebutkan ya kalau penduduk Indonesia yang minimal divaksinasi ini adalah 160-an juta penduduk, maka artinya jumlah vaksin yang harus disediakan oleh pemerintah ini setidaknya adalah 320 juta dosis vaksin. Ini cukup banyak ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita akan coba sedikit hitung-hitungan kira-kira sebetulnya berapa sih dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan vaksinasi secara gratis. Kita akan coba hitung secara kasarnya dulu. Jadi taruhlah bahwa vaksin yang digunakan oleh pemerintah ini seluruhnya sama, yaitu adalah vaksin Sinovac, di mana tadi harga pasarannya adalah 25 hingga 30 dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini adalah sekitar 350.000 rupiah. Nah, kalau misalnya kita kalikan 2 dosis ataupun juga untuk 2 kali suntik, maka per orangnya ini yang dibutuhkan adalah Rp700.000. Kemudian tadi disebutkan sekali lagi minimal yang divaksinasi adalah 60% dari jumlah penduduk atau sekitar 164 juta penduduk. Maka total anggaran yang dibutuhkan untuk vaksinasi ini adalah 12 triliun rupiah, bayangkan ratusan triliun rupiah untuk vaksinasi. Nah, meskipun sebetulnya ini merupakan perhitungan secara kasar, ini belum mempertimbangkan ya jenis vaksin lainnya dan juga biaya pendistribusiannya, namun rupanya jumlah ini nih jauh di atas anggaran yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah. Jadi, per 20 November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran vaksin COVID-19 untuk tahun ini hanyalah sebesar 5 triliun rupiah. Sementara untuk tahun depan anggarannya hanyalah sebesar 29,23 triliun rupiah. Ataupun kalau kita total ini artinya adalah jumlahnya 34,23 triliun rupiah. Sementara tadi perhitungan kasar kita adalah 112 triliun rupiah. Artinya hanyalah sekitar sepertiga dari hitungan kasar kita tadi. Nah, meski demikian, sejumlah ekonom ataupun juga sejumlah pihak menyatakan anggaran untuk vaksin gratis ini harusnya tidak menjadi hambatan. Pasalnya, pemerintah di sini bisa mengalokasikan anggaran khususnya dari infrastruktur dan juga pertahanan yang mendapatkan alokasi terbesar di tahun depan. Apalagi sebetulnya dana PEN di tahun 2020 ini baru terserap sekitar 63%. Artinya memang perlu diotak-atik lagi anggarannya agar kebutuhan untuk vaksinasi gratis ini bisa terlaksana. Meskipun sebetulnya menjadi catatan penting adalah defisit anggaran RI bisa jadi terus membengkak demi memenuhi kebutuhan ini. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi dengan pernyataan Presiden kemarin, ini artinya Indonesia resmi bergabung dengan negara-negara lain yang menggratiskan vaksin COVID-19 untuk warganya. Siapa saja kita lihat di sini. Jadi yang pertama ada Singapura, di mana negara ini rencananya akan memberikan vaksin Pfizer BioNTech kepada 5,6 juta warganya, termasuk negara ataupun juga WNA asing yang memiliki izin tinggal di sana. Kemudian ada juga Jepang yang akan memberikan vaksin gratis untuk 126 juta penduduknya. Berikutnya ada juga Prancis yang akan memberikan vaksin, ini yang menyatakan bahwa vaksin akan siap dalam beberapa pekan lagi. Kemudian ada juga Amerika Serikat, sesuai dengan janji dari Presiden terpilih Joe Biden untuk memberikan vaksin gratis bagi seluruh warga AS. Kemudian ada juga Norwegia dan juga India serta Arab Saudi yang akan memvaksin sekitar 70% dari warganya yang terkonfirmasi belum ataupun juga terkonfirmasi negatif COVID-19 ataupun juga belum terkena COVID-19. Dan juga Brazil serta Kanada yang telah mengamankan vaksin dalam jumlah ataupun dosis yang besar. Nah, tentu kita perlu mengapresiasi ya langkah pemerintah atas upaya pemberian vaksin gratis ini. Jadi semoga sekali lagi utak-atik anggarannya pun berhasil, semangat Ibu Sri Mulyani, dan juga semoga seluruh prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan juga lancar. Dan yang paling penting, pemerintah perlu mengawasi ya agar momen ini tidak dijadikan ajang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi seperti pada kasus bansos kemarin.